Hai, ketemu lagi dengan saya Sirin dari Sirin Investama. Jadi pada minggu ini kita akan membahas pergerakan harga saham PTBA atau yang dikenal dengan nama Bukit Asam. Nah, banyak follower yang inbox ke saya terkait dengan PTBA ini. Pak, saya nyangkut nih di harga 2.800 sampai dengan 3.000. Apakah masih ada potensi PTBA kembali ke harga tersebut? Kemudian juga ada pertanyaan terkait dengan Pak, bagaimana dengan saham-saham batubara ini? Harga komoditas batubara cenderung naik, tetapi kenapa harganya turun? Apakah ini ada kaitannya dengan isu energi terbarukan? Nah, saya akan menjawab satu persatu dulu terkait dengan isu-isu fundamental ini. Yang pertama terkait dengan isu terkait dengan energi terbarukan. Jadi ada beberapa isu yang menyatakan bahwasannya energi fosil kedepannya akan digantikan dengan energi terbarukan yang sedang dikembangkan saat ini. Baik energi terbarukan yang berbasis pada tenaga tata surya ataupun energi terbarukan yang berbasis dari air. Nah, memang akan digantikan ke depannya, tetapi tidak untuk saat ini. Karena secara pengembangan sendiri energi terbarukan ini baru akan mulai diimplementasikan atau diaplikasikan secara sempurna 25 sampai 30 tahun ke depan. Jadi kalau kita bilang energi-energi fosil itu nggak akan digunakan lagi ke depannya, memang benar. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, 25 sampai 30 tahun mendatang, bukan untuk saat ini, ya. Hal ini dibuktikan dengan apa? Kalau kita lihat sekarang, harga dari komoditas batu bara sendiri mengacu pada harga indeks Newcastle Coal yang kita gunakan, sekarang sudah meningkat menjadi 94 US dollar, di mana harganya terus naik. Bahkan untuk future kontraknya sendiri per hari ini untuk 3 bulan ke depan itu sudah tembus di angka 114 dolar, ya. Artinya apa? Ini akan menjadi sebuah katalis positif bagi saham-saham batubara ke depannya, di mana pada tahun inilah menjadi kesempatan saham-saham emiten batubara untuk memperbaiki posisi keuangannya, ya. Jadi mereka harus bisa memperbaiki posisi keuangannya, memanfaatkan momentum kenaikan harga batubara yang sudah dimulai dari awal tahun ini. Nah, jadi efeknya sebenarnya bukan tahun ini. Efeknya sebenarnya lebih di akhir tahun atau bahkan di tahun 2022 untuk saham-saham batubara ini. Ini secara fundamental, ya. Nah, secara teknikalnya kita akan lihat dari PTBA ini. Pada dasarnya kalau kita lihat di sini PTBA ini semenjak dari 2 Desember 2020 sampai dengan 6 April 2021, ya, 6 sampai 13 April 2021 dia membentuk sebuah pattern. Jadi dia membentuk sebuah major pattern di mana pattern ini lebih kepada pattern yang namanya double top. Jadi kalau bahasa gampangnya, bahasa sederhananya, double top itu adalah dua gunung. Di mana gunung yang pertama atau top yang pertama memiliki tinggi yang lebih tinggi dibanding dengan gunung yang kedua. Ini saya gunakan bahasa yang sederhana saja supaya rekan-rekan yang masih awam itu bisa paham. Nah, kalau memang sudah terbentuk pattern double top seperti ini, di mana area konfirmasinya ada di dasarnya di 2420. Ketika memang harga PTBA menembus dan terkonsolidasi di bawah harga 2420 semenjak 16 April 2021 sampai dengan 29 April 2021, ini artinya patternnya sudah bisa dikatakan valid. Dan memang pattern ini menunjukkan bahwasannya ada potensi penurunan lebih lanjut dari PTBA ini semenjak 29 April 2021. Nah, secara teknikal bagaimana cara kita mengukur target dari penurunannya? Jadi kalau secara gampangnya saja untuk mengukur target penurunannya berdasarkan pattern dari double top ini, kita bisa mengambil target pertama yakni top yang terendah atau gunung yang terendah dulu. Jadi estimasinya seperti ini. Maka kalau kita lihat target dari penurunan PTBA itu sendiri, ya, berdasarkan dari pola patternnya ada di area sekitaran 2030. Ini adalah target penurunannya dari PTBA itu kalau berdasarkan pattern ini. Nah, artinya apa? Kalau kalian trading secara teknikal memang PTBA memiliki potensi, ya, memiliki potensi untuk memvalidasi patternnya yang ada di area 2030. Jadi kalau kita mau coba bottom fishing, kita bisa mencoba untuk memasang automatic order beli di area 2030, di mana area ini juga merupakan area dengan harga yang cukup baik, ya, untuk bottom fishing. Nah, untuk sekarang sendiri jangka pendek sebenarnya PTBA sedang tertahan nih.
sedang tertahan di area supportnya, support konsolidasi. Jadi dia sekarang ini sudah tertahan di area 2190 ya. 2170. Ini adalah area support konsolidasi dari periode sebelumnya. Kita lihat dari sini ya. Kalau dia tidak mampu mempertahankan 2170 ini, potensinya PTBA akan kembali turun dan membuktikan validasi dari pattern double topnya dengan menguji area 2030. Jadi memang kalian mulai harus memperhatikan ya. Jadi kalau 2170 ini kembali ditembus, maka PTBA itu berpotensi kemana? Ke area 2030. Dan ini memang kalau kita lihat di sini juga ada gap terbuka ya di area ini. Nah, di sini di dekat area 2030 memang ada satu gap terbuka juga. Ini saya lingkarin ya biar kelihatan. Nah, gap terbukanya ada di area 2050 ya, di kisaran area 2030 lah. Jadi memang ada kemungkinan untuk menuju ke area sana. Nah, jadi kalau untuk kalian yang mau bottom fishing, silahkan diperhatikan. Kalau area 2170 support minornya konsolidasi berhasil ditembus, maka potensinya PTBA akan memvalidasi pattern double topnya menuju target pertama di area 2030. Di mana di dekat area 2030 ini juga terdapat sebuah gap terbuka. Jadi memang dimungkinkan untuk ke sana. Nah, bottom fishingnya ada di area sini. Ya. Pak, bagaimana nih kalau saya nyangkutnya di 2800 sampai dengan 3000? Apakah PTBA bisa kembali ke area sana? Pada dasarnya kalau kita lihat secara fundamental, nilai wajar dari PTBA sebenarnya ada di area 2920-an. Ya. Jadi kalau misalkan memang kalian tipikalnya investor, value investor, ya nggak apa-apa, di hold dulu saja. Karena memang masa dari saham-saham komoditas energi ini, terutama energi yang berbasis dari energi fosil ini, seperti batu bara, itu masih memiliki masa depan yang cukup baik untuk jangka waktu 5 sampai dengan 20 tahun ke depan. Ya, sebelum dia digantikan dengan energi terbarukan. Nah, jadi sampai dengan saat itu saya rasa PTBA ini masih bisa kita hold sambil kita menunggu dividennya. Jadi jangan khawatir sebenarnya bagi yang nyangkut di atas 2800, sebenarnya nanti bisa akan kembali lagi ke sini sambil kita menunggu dividen, sambil kita menikmati dividen. Nah, sepanjang money manajemennya kamu gunakan, masuk tidak all in, kamu sebenarnya santai aja, jangan takut. Tapi kalau kamu sudah masuk all in di 2800, ya memang ini perkara yang sulit karena hubungannya dengan psikologis. Maka dari itu seringkali Sherin Investama selalu bilang, mau investasi, mau trading, masuklah dengan money management yang baik. Ya, masuk jangan brutal. Ya, satu kali masuk per posisi 3-5%, jangan lebih dari itu. Karena kita tahu bursa itu nggak akan berbelas kasihan dengan kita. Kita boleh melakukan analisa teknikal, fundamental, dan bandarmologi, tetapi belum tentu akan selalu tepat. Dengan persentase akurasi 70-80%, itu sudah sangat baik. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan money management itu sangat diperlukan untuk saat ini. Ya, dan juga ke depannya walaupun nanti market sudah kembali normal. Tolong diingat baik-baik hal itu. Nah, ini mungkin ini saja sedikit insight dari Sherin Investama terkait dengan PTBA. Jadi sekali lagi jangan takut dengan energi terbarukan. Memang batu bara akan digantikan dengan energi terbarukan, tetapi tidak dalam jangka waktu yang dekat. Masih 25-30 tahun ke depan. Jadi jangan takut. Itu terkait dengan isu energi terbarukan. Ya. Buat kalian yang nyangkut di 2800 sampai dengan 3000, jangan takut juga sepanjang kalian gak all in. Sepanjang kalian masih punya modal bebas. Dan memang kalian tipikal value investor yang mengincar dividen. Jadi gak masalah. Buat kalian yang belum masuk PTBA, saya sarankan perhatikan dulu area 2170. Kalau ini nggak berhasil dipertahankan, kita lebih baik tunggu di area 2030 sampai dengan 2050. Di mana area 2030 sampai 2050 ini merupakan area validasi dari pattern double topnya, target dari double topnya, beserta juga kalau kita lihat di sini ada gap terbuka. Jadi silakan ditunggu di area di sana. Saya rasa ini saja untuk minggu ini. Terima kasih banyak ya.